Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kekuatan. Terlebih lagi Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yakninya melaksanakan fardu salat zuhur secara berjamaah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis ini didengar oleh Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, aku baru mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abdullah bin Salam, aku baru pertama mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 4 amalan yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu orangnya tidak pernah marah, mohon maaf lahir batin salah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah ketika banyak orang Islam yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Rasul marah. Apa kata Rasul? Siapa yang tidak sholat berjamaah ke masjid, rumahnya akan saya bakar. Rasul pernah marah, tapi marahnya ada sebabnya. Karena banyak orang Islam yang tidak melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Makanya ada ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wa bil yaumil akhir. Orang yang beriman itu orang-orang yang selalu meramaikan masjid. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Orang yang beriman dengan masjid seperti ikan dengan air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Orang yang beriman tidak akan pernah tenang hatinya kalau dia jauh dari masjid. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tergolong orang-orang yang selalu memakmurkan masjid dan tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, lalu 4 amalan apa sajakah yang membawa kita menuju surganya Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama amalan yang membawa kita menuju surganya Allah adalah afsus salam. Perbanyak mengucapkan salam. Perbanyak mengucapkan salam. Apa tanda orang Islam? Tanda orang Islam adalah orang yang selalu mengucapkan salam. Lisannya membawa keselamatan, tangannya membawa keselamatan. Itulah tandanya orang-orang Islam. Dalam salam itu ada 3 doa. Yang pertama, Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Selamat dirimu, selamat keluargamu, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahkan selesai sholat kita selalu zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan. Bahkan dari 99 nama Allah yang baik, ada salah satu namanya As-Salam yang memberikan keselamatan. Yang kedua, doa yang terkandung dalam ucapan salam adalah warahmatullah, rahmat Allah. Ketika kita duduk antara 2 sujud, ada 8 permohonan kita kepada Allah yang sering kita baca. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku ya Allah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan rahmat Allah. Kemudian ketika ada orang meninggal dunia, kita doakan dia, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia ya Allah. Maka kita meminta kepada Allah agar diberikan rahmat Allah. Yang ketiga adalah wabarakatuh, keberkahan. Berkah hartamu, berkah umurmu,
berkah kebunmu, berkah usahamu. Kita minta kepada Allah agar setiap usaha kita, kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ketika kita mengirim pesan, jangan menyingkat salam. Banyak kita jumpai ketika mengirim pesan, baik itu melalui SMS atau WhatsApp, banyak yang menyingkat-nyingkat. Kadang ada yang berbunyi ASS, WR, WB, masih ada tuh. Alangkah baiknya ucapkan yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang suami istri saja, kalau lagi baikan, pulang kerja, ngucapin salamnya lengkap Bapak Ibu. Suami pulang kerja, ngucapin salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya dalam rumah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi baikan Bapak Ibu. Kalau lagi nggak baikan, ngucapin salamnya aja beda. Pulang suami kerja karena lagi nggak baikan, ngucapin salamnya aja beda. Apa katanya? Mikum. Istrinya dalam rumah jawab, lam katanya. Mikum, lam pula jawabannya. Artinya yang pertama, perbanyak mengucapkan salam agar kita diberikan keselamatan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang membawa kita menuju surganya Allah adalah wa at'imut ta'am. Perbanyak berbagi makanan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Apabila engkau memasak sayur, banyakkan kuahnya, wa ta'ahad jironaka, dan kasihlah tetangga-tetanggamu walaupun itu hanya kuahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini kiasan. Jangan pula dipraktekkan. Besok pagi pergi ke pasar pagi Arengka, beli tulang 1/4, dimasak sop, dimasukkan kuahnya 5 ember, penuhlah kuahnya. Lalu sudah masak sopnya dikasih tetangga kuahnya saja. Apa kata tetangga? Ancak ndak diageledo Pak Bu, sakitnya tuh di sini kecenya. Artinya apa? Berbagi kita. Di bulan Ramadan banyak orang berbagi. Bahkan garim masjid, ustadz masjid di bulan Ramadan makanan berlimpah. Saya 4 tahun, kurang lebih 5 tahun jadi garim. Setiap Ramadan banyak makanan berlimpah Bapak Ibu. Berbuka banyak, sahur diantar lagi, bahkan tidak termakan oleh kami. Tapi itu hanya Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada yang ngantar lagi. Memangnya ustadz-ustadz masjid ini makannya hanya di bulan Ramadan dia? Maka kalau bisa antar juga di luar Ramadan tuh, maka berbagi kita. Apa kata Rasulullah? Orang yang suka berbagi, qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minar, jauh dari neraka. Sementara orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minar, dan dekat dengan neraka. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tergolong orang-orang yang senantiasa berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, amalan yang membawa kita menuju surganya Allah, yang ketiga adalah wasilul arham. Apa itu wasilul arham? Orang yang menjalin ukhuwah, orang yang menjalin silaturahmi.
Makanya kita sholat berjamaah ini tujuannya melatih silaturahmi. Orang yang menjalin silaturahmi, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, disayang oleh keluarganya dan disayang oleh Allah. Namun bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Bahkan kata Rasulullah, malaikat rahman tidak akan masuk ke dalam rumah apabila dalam rumah itu ada 3 hal. Yang pertama, malaikat rahman tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut kalau penghuninya orang yang memutuskan hubungan silaturahim, malaikat rahman tidak mau masuk. Yang kedua, malaikat rahman tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada patung. Tapi penjelasan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, kalau foto boleh dipajang. Jadi bapak-bapak kalau mau majang foto, pajanglah foto istri bapak, jangan pajang foto istri orang lain. Saya khawatir becekak nanti istri bapak. Yang ketiga, malaikat rahman tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada wow. Malaikat rahman tidak akan masuk, Pak. Malaikat rahman tidak akan masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada wow, ada anjing. Kemarin saya memberikan tausiah kepada ibu-ibu, ada yang protes, Ustadz, kalau begitu kita banyak-banyak aja pelihara anjing dalam rumah, Ustadz. Kenapa? Biar malaikat Ijrail tidak masuk ke dalam rumah, Pak Ustadz. Saya jawab, yang tidak masuk itu malaikat rahman. Malaikat Ijrail tetap masuk. Yang pertama dicabut itu nyawanya wow. Habis itu baru yang punya wow-nya dicabut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan dimasuki oleh malaikat rahman. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu memutuskan silaturahmi, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita dengan tetangga kurang baik, jangan lebih dari 3 hari. Bapak Ibu marah sama istri, semarah-marahnya bapak kepada istri, jangan lewat 3 hari, Pak. Jadi gimana Ustadz? Maksimal 2,5 hari bapak ibu marah kepada istri. Habis itu baik lagi. Nah, artinya bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga jalin ukhuwah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang membawa kita menuju surganya Allah, kata Rasulullah, wasallul lailan wa nasyaan. Orang yang bangun tengah malam melakukan qiyamul lail, salat malam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah, kata Rasul, Bilal ta'ali kemari. Kata Bilal, limadza ya Rasul? Ada apa ya Rasul? Bilal, aku mendengar bunyi terompamu di dalam surga. Apa amalanmu yang membuat engkau masuk ke dalam surganya Allah? Apa kata Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat sunat wudu di malam hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah meninggalkan 2 rakaat salat sunat wudu. Bagaimana niatnya Ustadz? Usolli sunatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Iftitahnya boleh Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id baini, boleh. Yang tidak boleh adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Karena itu doa berbuka puasa. Orang yang bangun tengah malam, dia melakukan qiyamul lail, dia akan terbebas dari sifat riya. Karena orang tertidur lelap, dia bangun ibadah kepada Allah, hanya tahu dia dengan Allah. Kecuali
habis tahajud, habis witir, diambilnya HP, lalu selfie, apa katanya, lalu buat status, alhamdulillah sudah selesai mengerjakan tahajud. Bagi siapa yang suka, like and share ya. Nah, beda lagi itu Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seabdol-abdolnya puasa setelah puasa Ramadan kata Rasulullah adalah puasa di bulan Muharram. Dan seabdol-abdolnya sholat fardu setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, inilah 4 amalan yang membawa kita menuju ke surganya Allah. Mudah-mudahan 4 amalan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.